Selamat datang di channel Planet Internet. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu. Untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Agar admin lebih bersemangat untuk update. Oke, sebelum mendengarkan alur ceritanya jangan lupa kopinya diseruput dulu ya. Biar bisa mendengarkan alur ceritanya dengan baik-baik. Kali ini admin akan menceritakan tentang cerita yang berjudul Orang Terkaya di Dunia. Episode 8 temukan perbedaannya, estetika kekerasan. Pola. Ketika Lin Fan meletakkan gelas di atas meja dan membuat suara yang tajam, Qin Yuxuan buru-buru menarik pandangannya. Meskipun Qin Yuxuan belum minum alkohol, tapi wajahnya yang cantik benar-benar memerah. Qin Yuxuan minum seteguk anggur seolah-olah untuk menutupi. Lin Fan berkomentar, kelembutannya memiliki sedikit kesegaran, dan pada saat yang sama ada juga aroma buah khusus. Ya, itu adalah Ace of Spades asli. Dia telah mendengar bahwa di banyak tempat, untuk menghasilkan uang, mereka sering menipu orang dengan anggur palsu. Kemudian, Lin Fan menuangkan segelas anggur lagi dan meminumnya sekaligus. Sayangnya aroma buahnya agak kuat, dan rasa anggurnya sedikit lebih lemah. Sebagai perbandingan, Louis ke-13 memiliki rasa yang lebih baik. Mari kita minum sebotol Louis ke-13 lagi, kata Lin Fan. Jelas, setelah mencicipi Ace of Spades, kecanduan alkohol Lin Fan telah meningkat. Pelayan meminta maaf. Kami tidak memiliki Louis ke-13 di sini. Jika Anda mau, saya dapat membantu Anda membelinya di toko lain. Oke, kalau begitu aku akan memberimu 50.000 ekstra sebagai tip untukmu. Tapi, aku punya sedikit permintaan. Itu harus asli, kata Lin Fan. Begitu dia mengatakan ini, pelayan itu hampir melompat kegirangan. Sebotol Louis ke-13 harganya lebih dari 30.000. 50.000? Dia bisa mendapatkan lebih dari 10.000 tip. Ini sepadan dengan gajinya selama beberapa bulan. Pelayan segera menamparkan dadanya dan berjanji, Pak, jangan khawatir, saya tahu pemilik toko. Dan itu benar-benar dijamin asli. Lin Fan mengangguk, dan langsung memberikannya kepada pelayan 50.000. Jika Anda mengganti seseorang, pesanlah puluhan ribu dolar sebotol anggur. Qin Yuxuan pasti akan merasa bahwa pihak lain sengaja memamerkan kekayaan. Jadi saya merasa jijik. Namun, gerakan pria itu ketika Lin Fan sedang minum dan mata yang jernih saat membeli anggur, sekarang membuat Qin Yuxuan tidak bisa memamerkan kekayaannya. Itu adalah cinta murni dan rasa anggur. Keterampilan, tuan minum, pesona tak terbatas. Tidak lama kemudian, pelayan itu terengah-engah, memegang sebotol Louis ke-13 yang dikemas dengan indah di atas meja. Tuan, anggur Anda, kata pelayan itu dengan bersemangat. Dengan dentuman lembut, tutup botol jatuh ke tanah. Kepulan anggur merah perlahan dituangkan ke dalam gelas. Lin Fan meletakkannya di sebelah hidungnya dan mengendus, lalu menuangkannya ke mulutnya. Bagus sekali, ini asli, kata Lin Fan. Tuan Xie memuji. Pelayan itu dengan senang hati berkata,
Untuk pelanggan yang luar biasa, menurut pikirannya, dia harus tinggal di dekatnya dan menunggu. Tidak bisa simpan, nanti ada biaya manfaat. Namun, pelayan memandang Qin Yuxuan yang duduk di seberangnya, dan berkata dengan penuh minat. Jika Anda memiliki kebutuhan lagi, sambut saja saya secara langsung. Qin Yuxuan melihat kesenangan Lin Fan, dan mengikutinya dengan seteguk Louis ke-13. Tapi, saya tersedak batuk. Lin Fan berkata, apakah tidak apa-apa? Meskipun Louis ke-13 memiliki selera yang kuat, itu terlalu keras. Lebih baik bagi perempuan untuk meminum es sekop. Qin Yuxuan menggigit tusuk sate, lalu datang dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pada awalnya, Lin Fan tidak makan banyak, hanya minum beberapa gelas anggur. Tapi, seiring berjalannya waktu, makanan di perut berangsur-angsur dicerna. Jadi, dia juga makan tusuk sate. Keduanya duduk saling memandang, mengingat sekolah menengah, berbicara dan tertawa. Sangat santai. Qin Yuxuan hanya minum 3 gelas kecil anggur, tetapi ketika dia meninggalkan restoran Miss, seluruh wajahnya yang cantik sudah merah seperti apel matang. Melihat Lin Fan, tidak ada reaksi sama sekali. Ini hampir seperti minum hanya 2 botol air putih. Qin Yuxuan berdiri di pintu masuk restoran Miss, melihat pemandangan sungai di kejauhan. Dan berseru, sangat indah. Lin Fan menunjuk ke kejauhan dan berkata, di sini Anda hanya dapat melihat sudut pemandangan sungai. Di lereng bukit itu, Anda tidak hanya dapat melihat seluruh sungai, tetapi juga seluruh kota Jiangbei. Kalau begitu ayo cepat. Qin Yuxuan tidak sabar untuk mengatakannya. Lin Fan mengangguk dan berjalan ke depan. Berdiri di lereng bukit, menghadap kedua sisi selat, sepertinya Bima Sakti mengalir. Dan utara Jiangbei cerah dengan api, seperti langit penuh bintang. Mata hitam cerah Qin Yuxuan berkilat, dan dia berseru, ini sangat indah. Wow! Pada saat ini, ada suara air mengalir di belakangnya. Kemudian, 4 pria dengan rambut dicat dan penuh alkohol muncul dari bayang-bayang, membawa celana mereka. Oh, ada gadis yang tepat waktu di sini. Kecantikan, apakah kamu tertarik bermain dengan kami? Penitipan membuatmu bahagia. Betul sekali. Mereka berempat menatap wajah manis dan sosok sempurna Qin Yuxuan. Di bawah pengaruh alkohol, mereka tampaknya telah berubah menjadi serigala lapar. Dengan hasrat di mata mereka, Qin Yuxuan tampak jelek pada 4 orang yang terus-menerus mendekat. Pemandangan di tempat ini sangat bagus. Tetapi lingkungan sekitar agak sepi dan tidak ada kamera sama sekali. Dan mereka berempat terlihat sangat tidak nyaman lagi, dan mereka minum alkohol. Untuk berjaga-jaga. Memikirkan hal ini, wajah Qin Yuxuan perlahan mengeluarkan sedikit keringat. Lin Fan berkata dengan dingin, pergi selagi aku tidak marah. Kalimat ini tidak membuat keempat orang itu takut. Kecantikan? Apakah ini laki-lakimu? Pada pandangan pertama, dia seperti pistol lilin kepala perak. Aku khawatir itu tidak pernah memuaskanmu. Hari ini,
Biarkan aku membiarkan beberapa saudara membuatmu bahagia. Hong Mao menyeringai, mengungkapkan gigi kuning. Ya, selamat bersenang-senang. 3 lainnya tertawa. Saat keempat orang itu berbicara, mereka terus bergerak maju. Lin Fan berkata, "Qin Yuxuan, mundurlah sedikit." Kata-kata itu jatuh, Lin Fan menggulung borgolnya dengan tergesa-gesa. Saat berikutnya, dia melangkah maju dengan tiba-tiba. Keras, tinju cepat membanting wajah Hong Mao. Membaca www.uukansu.com. Ledakan. Kekuatan mengerikan langsung menjatuhkan Hong Mao ke tanah. Namun, Lin Fan tidak berhenti di situ. Ledakan. Ledakan. Kemudian, dia meninju dan meninju, seperti hujan deras. Terus-menerus menabrak pintu wajah berambut merah. Sampai rambut merah mematahkan pangkal hidung, gigi rontok, seluruh wajah menjadi berdarah. Dan seluruh orang pingsan sepenuhnya. Lin Fan baru saja bangkit dan meninju bulu hijau di dada di sebelahnya dengan kepalan tangan. Retak. Tulang rusuk di dada si rambut hijau patah. Retak. Retak. Lin Fan terus meninju, mematahkan selusin tulang rusuk. Menyebabkan rambut merah jatuh ke tanah seperti lumpur. 2 lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan berlari. Saya melihat. Lin Fan melompat keluar seperti citah, langsung memutar tangan salah satu dari mereka. Dan mematahkan kaki yang terakhir. Seluruh prosesnya sangat kejam dan berdarah. Qin Yuxuan membenci kekerasan, tetapi dia selalu mengawasi, menatap setiap gerakan Lin Fan. Sepertinya Lin Fan tidak melakukan kekerasan sama sekali. Tetapi sedang menari tarian yang menarik dan anggun. Keterampilan, estetika yang kejam, sifat sejati seorang pria. Menjadi rendah hati, terkendali, mengobrol jenaka, berpakaian penuh gaya, pria peminum. Dan bahkan berkelahi penuh dengan keindahan. Akhirnya, Qin Yuxuan jatuh sepenuhnya. Ding! Aura pesona, pemicu yang tak terlupakan. Tanda tanya. Saat berikutnya, Qin Yuxuan tidak bisa menahan diri. Dan melemparkan langsung ke pelukan Lin Fan.